Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana keadaan teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat untuk melaksanakan ujian, ya. Khusus untuk teman-teman yang akan melaksanakan ujian CPNS, ya P3K guru ataupun non guru, ya bagi teman-teman yang mempersiapkan diri, mungkin sibuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin, saya ucapkan tetap semangat. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan diberi kelulusan. Nah, lalu bagi teman-teman yang sudah melaksanakan ujian ya P3K guru, sudah dilaksanakan 2 hari dan dari beberapa sesi ya, saya ucapkan selamat, sudah lega ya teman-teman semuanya, sudah lega, sudah melihat hasilnya ya. Untuk yang lulus passing grade saya ucapkan selamat ya. Lalu dari beberapa teman ya, ada juga yang tidak lulus passing grade. Nah, ketika saya tanya passing grade-nya di mana? Nah, kelemahannya. Rupanya banyak yang tidak lolos pada kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu tidak lolos di bagian pedagogiknya, ya. Nah, untuk passing grade atau ambang batas kompetensi teknis sudah saya share ya melalui video sebelumnya, itu melalui Kemendagri ya, passing grade atau ambang batas kompetensi teknis setiap mata pelajaran. Di situ sudah ada ambang batasnya semua, dan bagaimana trik cara melewati berapa soal yang harus dibahas juga saya sudah bahas pada video sebelumnya. Nah, akan tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas ya beberapa soal yang memang termasuk panjang-panjang. Akan tetapi trik atau tips untuk mengerjakan soal panjang tetapi dengan waktu yang cepat dan jawaban yang tepat juga sudah saya jelaskan melalui video saya sebelumnya. Teman-teman bisa cek ya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas ya soal kompetensi teknis. Memang tidak banyak ya, hanya beberapa, tetapi ini adalah soal-soal yang sering muncul ya, soal-soal yang sering muncul pada tahun lalu juga sudah, dan pada tahun ini yang sudah 2 hari dilaksanakan, saya mendengar masukan-masukan dari teman-teman, soal itu juga muncul. Akan tetapi untuk pada kesempatan kali ini saya paparkan yaitu soal yang agak sedikit berbeda, akan tetapi indikator esensialnya sama ya. Saya bahas, saya ajak teman-teman membahas untuk soal ini, soal yang sering muncul ini ya. Ini kemungkinan dari 10 soal, insya Allah ini muncul ya. Saya tidak menjamin, tetapi dari yang sudah-sudah indikator esensialnya sama. Ya, langsung kita bahas secara detail tentang soal-soal tersebut. Bagaimana bentuk soalnya, lalu apa materinya, ya. Langsung saja kita bahas di channel Kang Ipul Official. Namun sebelum lanjut ke pembahasan kita pada kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, demi mendukung channel ini berkembang ke depannya, silahkan teman-teman subscribe, like, comment, share, dan tonton video-videonya. Lalu bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, sudah share video-video dari channel Kang Ipul Official ini, mudah-mudahan teman-teman diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam melaksanakan ujian, dan yang terpenting mudah-mudahan teman-teman diberi kelulusan. Baiklah teman-teman semuanya, tanpa memperpanjang waktu langsung kita bahas bentuk soal kompetensi teknis pedagogik berikut ini. Soal pertama. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori A. Konstruktivis, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Sibernetik, dan E. Kognitivistik. Ya, itu yang E. Kognitivistik. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah A. Konstruktivis ya. Mengapa jawabannya adalah konstruktivis ya? Nah, ini adalah teori ya. Dan langsung mari kita lihat pada pembahasannya.
Ya, teori belajar konstruktivistik ya, memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui ya, itu menurut Skang. Ya, sekarang 1986 dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling penting ya, yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Jadi menurut teori ini adalah timbulnya dari niat belajar itu berasal dari peserta didik itu sendiri. Oke, kita lanjut. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Jadi lebih singkatnya, semua hal yang dibangun ya, yang dikonstruksi terhadap peserta didik itu berasal dari niat peserta didik itu sendiri ya, dari peserta didik itu sendiri, dan dibantu peranan guru ya sebagai proses ya, sebagai proses pengkonstruksian pengetahuan peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer ya, guru tidak mentransfer ya, tetapi untuk pengetahuan sendiri itu dituntut dari jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Jadi berasal dari niat peserta didik itu sendiri, guru hanya membantu agar proses pembentukan ya, konstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Oke, baik, itu lanjut. Soal kedua. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan peserta, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, B. Conditioning, C. Trial and error, ya, D. Stimulus respon, E. Shaping. Jadi kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, silakan saya kasih waktu. Oke, jadi jawabannya adalah C, ya, trial and error. Nah, ya, ini proses belajar ya, melakukan sesuatu sampai mendapatkan respon yang tepat. Dicoba error ya, coba error, lalu sesuatu itu dilakukan ya sampai mendapatkan respon yang tepat. Tidak dapat dilakukan kembali, tidak dapat dilakukan kembali. Nah, oke, pembahasannya kita lihat lebih detail. Pada pembahasan, metode coba-coba merujuk kepada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya ini yang dilakukan tersebut dilakukan beberapa kali hingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi dan sebagai bahan pembelajaran. Ya, itu pembahasannya untuk tadi proses belajar ya, trial and error, dicoba atau coba-coba ya, dicoba tidak berhasil, coba lagi tidak berhasil sampai apa yang diinginkan tercapai. Itu trial and error. Kita lanjutkan. Soal ketiga. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A. Visual spasial, B. Verbal linguistik, C. Naturalis, D. Logis matematis, E. Kinestetis. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jawabannya adalah D. Logis matematis. Nah, mengapa jawabannya logis matematis? Mari kita lihat pada pembahasan berikut ini. Pada pembahasan, ada macam-macam kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan visual spasial. Ya, apa itu kecerdasan visual spasial? Ya, gemar bermain puzzle dan pandai menggambar adalah beberapa tanda dari kecerdasan visual spasial. Anak-anak yang memiliki jenis kecerdasan majemuk ini memiliki kemampuan visualisasi yang sangat baik.
anak akan terlihat mudah untuk mengingat gambar, arah di peta, video, dan sebagainya. Anak juga lebih mudah untuk melihat suatu pola daripada teman-teman sebayanya. Ya, ini tentang kecerdasan visual spasial. Lalu yang kedua, kecerdasan interpersonal. Apa itu kecerdasan interpersonal? Apakah anak Anda selalu berhasil membina hubungan baik dengan orang sekitarnya dan pintar dalam berbicara dengan teman-temannya? Bisa jadi anak Anda memiliki kecerdasan interpersonal. Jenis kecerdasan majemuk yang satu ini ditandai dengan kemampuan anak untuk mengerti dan berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Pintar berbicara dan mampu menjaga hubungan baik adalah salah satu ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini. Lalu kecerdasan naturalis. Tidak semua anak sedang menjelajahi dan menelusuri alam terbuka serta spesies-spesies di sekitarnya. Jika anak Anda senang melakukan hal tersebut, mungkin anak Anda memiliki kecerdasan naturalis. Jenis kecerdasan naturalis merupakan jenis kecerdasan yang cukup unik. Anak yang memiliki jenis kecerdasan ini senang mengeksplorasi lingkungannya, beraktivitas di alam bebas, dan mudah dalam mengumpulkan serta mengkategorikan informasi. Di masa depan, anak dengan jenis kecerdasan naturalis berpotensi untuk menjadi seorang ahli biologi yang handal. Itu tentang kecerdasan naturalis. Lalu kecerdasan linguistik verbal. Menulis dan berbicara adalah dua hal yang digunakan untuk mengekspresikan diri. Dibutuhkan suatu kemampuan khusus untuk mampu merangkai kata-kata dalam bentuk lisan maupun tertulis. Anak dengan kecerdasan linguistik verbal memiliki kemampuan tersebut. Anak dapat menjelaskan suatu hal dengan baik serta mampu memberikan pidato yang menarik hati. Kata-kata dan bahasa adalah senjata terkuat dari anak. Ya, itu adalah kecerdasan linguistik verbal. Oke, yang kecerdasan kinestetik. Anak yang atletis dan pandai menari adalah indikasi dari jenis kecerdasan kinestetik. Anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik memiliki kemampuan fisik dan koordinasi yang baik. Olahragawan dan menari bukanlah salah satu-satunya profesi yang dapat dilakukan. Menjadi pemahat dan aktor juga adalah jenis pekerjaan yang nantinya bisa digeluti oleh anak. Itulah kecerdasan kinestetik. Lalu kecerdasan interpersonal. Apakah anak Anda senang menganalisis ide-ide, diri sendiri maupun hubungan dengan orang lain? Hal tersebut merupakan salah satu ciri khas dari jenis kecerdasan interpersonal. Berbeda dengan kecerdasan interpersonal, ya, jenis kecerdasan anak berupa kecerdasan interpersonal meliputi kemampuan untuk introspeksi dan refleksi diri. Anak menyadari apa yang terjadi dengan dirinya dan senang menganalisis sebagai ide dan teori. Anak dengan kecerdasan interpersonal memiliki bakat untuk menjadi peneliti, filsuf, penulis, dan sebagainya. Lalu yang kecerdasan logika matematika. Nah, dari 9 kecerdasan majemuk, kecerdasan logika matematika, anak mungkin adalah yang paling mudah terlihat. Pintar berhitung dan matematika adalah ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini. Namun tidak hanya pandai berhitung, anak dengan kecerdasan logika matematika umumnya tidak hanya seorang berpikir mengenai konsep abstrak berupa angka, tetapi juga mengenai pola atau hubungan tertentu. Kecerdasan logika matematika juga membantu anak untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks dengan baik. Lalu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah salah satu jenis kecerdasan anak lainnya yang mudah untuk diamati. Bermain alat musik dan pandai bernyanyi merupakan tanda yang menonjol dari adanya jenis kecerdasan musikal pada anak. Lalu kecerdasan moral. Kecerdasan moral adalah bagaimana anak mulai dapat membedakan mana yang benar dan yang salah menggunakan sumber yang sudah dikumpulkan melalui emosi dan intelektual anak. Melalui kecerdasan ini, sikap moral anak pun akan mulai berkembang bersamaan dengan pengalaman yang pernah ia rasakan setiap harinya. Ya, itu beberapa kecerdasan yang teman-teman bisa kuasai ya. Selain untuk dibutuhkan persiapan ujian, tentunya kita sebagian besar mungkin ada sebagian orang tua yang punya anak, dan kita dituntut untuk mengenali itu supaya kita tahu memang bakat anak kita itu apa. Oke, lanjut soal nomor 4. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. C. Menggunakan program audio dan modul.
D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Mengapa jawabannya seperti itu? Langsung saja kita lihat pada pembahasan. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Hal ini juga diungkapkan oleh Cornell dalam Xiaomi 2013 125, yaitu visual learners, auditory learners, ya, dan kinesthetic learners. Pertama, peserta dan didik visual, yaitu peserta didik yang belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan. Atau dengan perkataan lain, modalitas penglihatan menjadi modal utama bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar ini. Lalu peserta didik kelompok ini memiliki kesulitan jika pembelajaran dilakukan melalui presentasi verbal tanpa disertai gambar-gambar atau simbol visual. Peserta didik bergaya belajar visual memiliki kekuatan visual sehingga seorang pendidik ketika melakukan proses pembelajaran perlu menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dapat mempermudah proses belajar mereka. Kedua, peserta didik auditori, yaitu mereka yang mempelajari sesuatu akan mudah dan sukses melalui pendengaran. Alat dari pendengaran merupakan modal utama bagi peserta didik bergaya belajar ini. Peserta didik yang bergaya belajar auditori akan menyukai penyajian materi pembelajarannya melalui ceramah dan diskusi. Mereka juga memiliki kekuatan mendengar sangat baik, senang mendengar, dan kemampuan lisan sangat hebat. Senang bercerita, ya, mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan, mengenal banyak lagu, dan bahkan dapat menirukannya secara cepat dan lengkap. Namun demikian peserta didik yang bertipe belajar auditori mudah kehilangan konsentrasi ketika ada suara-suara ribut di sekitarnya. Tidak suka pada tugas membaca, dan mereka lebih suka pada jumlah kelompok yang anggotanya terlalu besar. Oleh karena itu, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran selain melakukan presentasi ceramah juga dapat menggunakan media rekaman seperti kaset audio, CD audio pembelajaran. Dua, peserta didik dapat diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi. Yang ketiga, upayakan suasana belajar jauh dari kebisingan atau keributan. Dan 4, dapat menggunakan musik untuk mengajarkan suatu topik materi pembelajaran tertentu. Baik, kita lanjutkan soal nomor 5. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran. Ya. A. Problem based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Integrated learning. E. Project based learning. Dan kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ini adalah model pembelajaran. Ya, jawabannya adalah C. Discovery learning. Nah, kira-kira mengapa jawabannya discovery learning ya? Ini adalah model pembelajaran discovery learning. Maka langsung kita lihat pada pembahasan berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, untuk pembahasannya kita lihat. Langkah kerja atau sintak model discovery learning dalam pembelajaran penyikapan atau penemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation atau stimulus ya. Lalu yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Dan yang keenam, menarik simpulan atau generalisasi. Nah, ini adalah sintak-sintak di dalam model pembelajaran discovery learning. Oke, jadi teman-teman, selain ini saya hanya mencontohkan untuk model pembelajaran yang discovery learning. Nah, model pembelajaran ini sering keluar pada soal P3K pedagogi kompetensi teknis. Jadi teman-teman harus memahami yang lain selain discovery learning ya. Ada PJBL, ada CTL, ada CL. Itu teman-teman bisa melihat atau menghafal ataupun hanya membaca sintak-sintak model pembelajarannya. Kita lanjut soal nomor 6. Contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktik pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint. B. Internet dan media Zoom. C. PowerPoint dan Microsoft Word.
D. Google dan YouTube. E. PowerPoint dan multimedia. Kira-kira jawabannya apa? Penerapan teori behaviorisme. Oke, jawabannya adalah E. PowerPoint dan multimedia. Mengapa jawabannya adalah PowerPoint dan multimedia? Mari kita simak pada pembahasan berikut ini. Oke, pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung terjadi satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil ya, atau hanya pointer-pointernya saja. Sementara itu pada pembelajaran dengan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan aturan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban benar. Oke. Feedback pada pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguatan dalam setiap soal. Hal ini serupa dengan program pembelajaran yang pernah dikembangkan oleh Skinner, Collins 2012. Skinner mengembangkan model pembelajaran yang disebut teaching machine, ya, yang memberikan feedback kepada peserta didik bila memberikan jawaban benar dalam setiap tahapan dari pernyataan tes, bukan sekedar feedback pada akhir tes. Oke, kita lanjut. Soal ketujuh. Guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan permasalahan peserta didiknya ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai peserta didiknya. Maka hal ini merupakan tahapan peserta kreativitas dalam A. Iluminasi, B. Verifikasi, C. Inkubasi, D. Persiapan meletakkan dasar, dan E. Produksi. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah D. Persiapan meletakkan dasar. Mengapa jawabannya ini? Dan langsung kita simak pada pembahasan berikut ini. Menurut Wallace, ya, Ali 2014, 51, keberhasilan orang-orang kreatif dalam mencapai ide, gagasan, pemecahan, cara kerja, dan karya baru biasanya melewati beberapa tahapan seperti berikut ini. Yang pertama, persiapan meletakkan dasar, yaitu mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan problematikanya. Pada tahapan ini diperlukan minat dan antusiasme untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Guru perlu memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didik sebagai dasar pengembangan kreativitasnya. Yang kedua, inkubasi. Mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, istirahat, santai, mencari kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran mengenai masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah diendapkan dalam alam prasadar. Oke, yang ketiga, iluminasi. Tahap ini disebut sebagai tahap pemahaman suatu tahap mendapatkan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Lalu, nomor 4. Verifikasi atau produksi, menghadapi dan memecahkan masalah-masalah praktis sehubungan dengan perwujudan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan ide dan gagasan kreatif menjadi karya kreatif dan inovatif. Ya, kita lanjut. Soal nomor 8. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Kemungkinan mengarah kepada tujuan tersebut merupakan teori belajar, A. Konstruktivisme, B. Humanisme, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, dan E. Kognitivisme. Kira-kira jawabannya adalah teori apa ya teman-teman? Jawabannya adalah A, teori konstruktivisme. Ya, mengapa jawabannya konstruktivisme? Langsung saja kita lihat pada pembahasan berikut ini. Konstruktivisme, ya, Karwono 2012-290 adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah pembentukan konstruksi si belajar sendiri. Pengetahuan bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses, ya, mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan.
Lalu proses belajar menurut teori konstruktivistik, pada bagian ini akan dibahas proses belajar dari pandangan konstruktivistik dan dari aspek-aspek si belajar, peranan guru, sarana belajar, dan evaluasi belajar. Proses belajar konstruktivistik secara konseptual, proses belajar ini dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada permutakhiran struktur kognitifnya. Ya, kita lanjut. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada segi perolehan pengetahuan dari fakta-fakta yang terlepas-lepas. Proses tersebut berupa constructing and reconstructing of knowledge and skill, skemata itu within the individual in a complex network of interacting conceptual consistency. Pemberian makna terhadap objek yang pengalaman oleh individu tersebut tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik, yang terbentuk baik dalam budaya kelas maupun di luar kelas. Oleh sebab itu, pengelolaan pembelajaran harus diutamakan pada pengelolaan siswa dalam proses memproses gagasannya, bukan semata-mata pada pengelolaan siswa dan lingkungan belajarnya. Bahkan pada unjuk kerja atau prestasi belajar yang dikaitkan dengan sistem penghargaan dari luar seperti nilai, ijazah, dan sebagainya. Nah, ini dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 9. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah A. Mengidentifikasi peserta didik baik yang sudah siap maupun yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. B. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran yang keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. C. Membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dalam proses pembelajaran. D. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen. E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Jadi kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Kita lihat pada pembahasan. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi terletak pada konten atau materi pembelajaran dan konteks peserta didik. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung dan proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Caranya adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Setelah terpenuhi, maka guru mempersiapkan sebuah situasi nyata yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan. Akan tetapi peserta didik King, Godson, and Rohani 2006. Kita lanjut. Soal ke-10. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik, yaitu diantaranya adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran kooperatif adalah A. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran secara sistematis. B. Strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. C. Strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. D. Strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara matematis di mana siswa bekerja masing-masing. E. Strategi pembelajaran yang melibatkan perilaku koreksi diri. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Jawabannya adalah B. Strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi kuncinya ini ada pada kooperatif. Ini ada kerja kelompok. Teman-teman. Nah, kita lihat pada pembahasan. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok
setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, tinggi, sedang, dan rendah. Dan jika kemungkinan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda dan memperhatikan kesetaraan gender, model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, baiklah teman-teman semua, itulah tadi pembahasan ya. Kita pembahasan soal pedagogik pada kompetensi teknis. Memang pembahasannya itu materinya itu sangat banyak sekali dan panjang-panjang, dan indikator-indikator esensialnya itu ada di dalam pembahasan yang saya sampaikan secara utuh tadi ya. Hanya jenis soalnya yang mungkin kata-katanya sedikit berbeda, tetapi itulah yang sering muncul teman-teman. 10 soal yang saya bahas pada kali ini. Ya, mudah-mudahan membantu teman semuanya. Dan masalah pedagogik itu adalah hal yang memang kita alami ya, dan yang kita rasakan ketika kita di dalam kelas menghadapi siswa, lalu pada saat kita melaksanakan pembelajaran ya. Memang semua itu sudah kita laksanakan, akan tetapi makna-maknanya ataupun istilah-istilahnya kita yang mungkin belum tahu ya, tentang model pembelajaran, lalu teori-teori. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, itu bisa adalah satu indikator esensial yang sering keluar pada soal-soal P3K dan CPNS, khususnya adalah pedagogik ya. Pada hal ini di tes P3K guru itu masuk ke dalam kompetensi teknis ya. Jadi saya ulangi lagi untuk masalah soal kompetensi teknis, sebelumnya sudah saya bahas pada video sebelumnya. Itu passing grade setiap mata pelajaran ya, setiap bidang studi itu beda-beda ya. Akan tetapi untuk P3K guru kelas itu memang lumayan tinggi passing grade-nya ya. Nah, mudah-mudahan apabila teman-teman sudah memahami itu semua, sudah semaksimal mungkin ya mempelajari itu semua ya, serahkan semua pada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita diberi ketenangan, diberi kelancaran, sehingga pada saat ujian kita tenang, bisa fokus, dan tentunya teman-teman diberi kelulusan ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman. Terus dukung channel Kang Ipul Official ini, mudah-mudahan lebih berkembang ke depannya, bisa memberikan informasi-informasi kepada teman-teman ya, dengan cara subscribe, like, comment, share, dan tonton video-videonya. Terlebih terkurang saya mohon maaf ya. Kesalahan itu adalah datangnya dari saya sendiri. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.